Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali lagi pada pagi hari ini di mimbar STTIP untuk sama-sama mendengar dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius 2 ayat 13 yang berbunyi demikian. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini berbicara tentang penyingkiran Yesus Kristus ke Mesir, di mana di sini kita tahu bahwa penyingkiran Kristus ke Mesir ialah untuk menghindari kekejaman Raja Herodes. Di mana di ayat sebelumnya membahas tentang kelahiran Yesus Kristus dan kedatangan orang-orang Majus untuk mencari tentang keberadaan Yesus Kristus, tentang kelahiran Yesus Kristus, di mana di situ Raja Herodes dengan diam-diam ia datang berbicara dengan orang-orang Majus untuk mencari tahu tentang keberadaan kelahiran Yesus Kristus, di mana ia berkata kepada orang-orang Majus agar mereka menyelidiki tentang keberadaan Yesus Kristus, di mana dia berkata ia juga mau menyembah Yesus Kristus. Tetapi apa yang terjadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Tujuan Raja Herodes sebenarnya bukan untuk menyembah Yesus Kristus, tetapi ia mempunyai keinginan atau kejahatan di dalam dirinya, di mana ia ingin membunuh Yesus Kristus. Tetapi orang-orang Majus itu dengan setulus hati mereka, dengan segenap hati mereka, ia mau memuji, menyembah akan Yesus Kristus, di mana saat mereka melihat tempat Yesus Kristus lahir, di situ mereka datang dengan sungguh-sungguh, dengan bersuka cita, mereka datang memuji dan menyembah Yesus. Bukan hanya sebatas mereka memuji dan menyembah Yesus, tetapi mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Di situ sangat luar biasa kalau kita melihat bagaimana kesungguhan hati orang-orang Majus. Tetapi di balik itu semua, mereka juga merasakan bagaimana ketika mereka sangat bersuka cita dengan mereka melihat kelahiran Yesus Kristus. Di ayat yang ke-13 ini, Yesus mengutus seorang malaikat untuk datang di dalam mimpi Yusuf, di mana pada saat itu Yusuf dalam keadaan tidur, tetapi ia bermimpi bahwa ada seorang malaikat yang berkata kepadanya, "Bangunlah." Di mana di situ kata bangunlah itu berarti beranjaklah dari tempat itu, pergilah dari tempat itu, di mana itu semua untuk menghindari kekejaman Raja Herodes. Tetapi pada malam itu juga Yusuf mendengarkan akan apa yang dikatakan seorang malaikat di dalam mimpinya. Ia taat akan apa yang didengarkan di dalam mimpinya. Ia mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan lewat seorang malaikat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat ketaatan Yusuf di dalam kitab ini, kita sangat tersentuh. Di mana sebenarnya kita tahu di Mesir itu adalah tempat penyembahan berhala, tempat yang sangat menyakiti hati Tuhan. Bahkan di situ mereka tidak menaati akan perintah Tuhan. Tetapi kok kenapa Tuhan menyingkirkan Yesus di tempat sana? Kenapa kok Tuhan menyuruh Yusuf untuk membawa anak dan istrinya ke Mesir? Disitulah dimana
Tuhan mempunyai tujuan dan rencana tersendiri di dalam kehidupan keluarga Yusuf, di mana Ia menyuruh Yusuf untuk pergi ke Mesir. Kita tahu Tuhan punya hak, Tuhan punya kewajiban dimanapun Tuhan mau menempatkan kita. Tetapi bagaimana kita merespon akan apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita? Yusuf sudah sangat mempunyai kedekatan kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan kita pada saat ini? Bagaimana dengan kita sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya akan Tuhan? Maukah kita seperti Yusuf? Maukah kita mau taat akan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita? Maukah kita melakukan akan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan kita? Kita mau mencontohi apa yang dilakukan Yusuf, apa yang didengarkan oleh Yusuf, apa yang dikatakan oleh Tuhan. Yusuf sangat taat. Jadi di sini membawa kita agar kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, agar kita benar-benar di hadapan Tuhan, kita mau taat, kita mau dengar-dengaran akan apa yang dikatakan Tuhan di dalam kehidupan kita, akan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan, melakukan, bahkan selalu taat akan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita taat, karena ketika kita melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, maka kuasa Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Mari kita satu hati di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang telah kami dengarkan. Biarlah kami Tuhan menjadi orang-orang yang taat, menjadi orang-orang yang selalu dengar akan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kami, seperti Yusuf mendengarkan perintah Tuhan lewat mimpinya dari seorang malaikat. Itu semua biarlah menjadi motivasi, teladan di dalam setiap kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu Bapa. Biarlah semakin hari kami semakin dengar-dengaran akan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Biarlah tidak hanya kami mendengarkan Tuhan, tetapi kami dapat melakukan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah hanya kuasa-Mu yang terjadi atas kehidupan kami. Kami butuh Tuhan, Tuhan selalu menaungi kami, Tuhan selalu melingkupi kami di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya kuasa-Mu terjadi atas setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa pada Bapa yang di sorga. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.